Apakah manusia akan mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman? Tidak akan ditimpakan kepada mereka ujian, mereka tidak akan merasakan musibah? Tentu ini sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Dan sekali lagi, sebagai seorang mukmin yang baik, kita harus yakin bahwa musibah apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya adalah kebaikan bagi kita. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan dalam sabdanya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu syarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, wa la yakunu dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Semua keadaannya menjadi baik baginya jika ia ditimpa kesenangan, kebahagiaan, maka ia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kesenangan dan kebahagiaannya itu menjadi sesuatu yang baik baginya. Dan sebaliknya, jika ia ditimpa sesuatu yang menyusahkannya, menyulitkannya, membahayakannya, maka ia bersabar. Sehingga apa yang menimpanya itu juga tetap membuatnya menjadi baik. Semua itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني
إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar. Baiklah saudara kaum muslimin, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan rekaman kajian ya, kitab Ighasatul Lahfan bersama Ustaz Muhammad Umar Syawed Hafidhullah Ta'ala. Sebuah pembahasan dari kajian kitab ini sangat penting dan banyak sekali faedah-faedah yang Masya Allah ya kita bisa petik dari kajian yang akan kita dengarkan ini. Semoga bermanfaat dan kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Pentingnya kesucian hati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membahas tentang zakatul qalb, perkembangan hati dan kesucian hati, dan sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang faedah-faedah dari ghaddul basar, faedah-faedah dari menundukkan pandangan mata dari yang haram. Yang pertama sudah dibahas, yaitu halawatul iman wa ladzatuhu. Dengan ghaddul basar, dengan menundukkan pandangan mata dari yang haram, maka akan didapat faedah halawatul iman, lezatnya keimanan dan manisnya iman. Akan dirasakan betapa bahagianya hati, dia bisa menguasai dirinya. Kemudian yang kedua, al-faedah tsaniyah fi ghaddil basar adalah nurul qalb wa sihhatul farasah. Faedah yang kedua dari ghaddul basar adalah akan bercahayanya hati dan sehatnya firasat. Sehatnya firasah. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dari firasatnya seorang mukmin. Karena hatinya bercahaya, maka dia bisa memandang dengan cahaya hati, bisa memandang dengan pandangan hati. Qala Abu Syuja' Al-Karmani, man ammara zahirahu bittiba'i sunnah, siapa yang meramaikan zahirnya dengan mengikuti sunnah, yakni dengan melakukan sunnah-sunnah pada dirinya, dan batinahu bidawamil muraqabah, dan merampaikan batinnya dengan terus-menerus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kaffa nafsahu 'ani syahawat, dan menahan dirinya dari syahwat-syahwat, wa ghadda basarahu 'anil maharim, dan menundukkan pandangannya dari yang haram, wa'tad aklal halal, dan membiasakan diri dengan memakan yang halal, lam tukhti lahu firasah, maka tidak akan keliru pandangan firasahnya, pandangan firasatnya enggak akan salah. Wa qad dzakara Allah Subhanahu wa taala qissat Lut. Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan kejadian Lut dan kaumnya, wa mabtulu bihi, dan apa yang tertimpa atau apa yang menimpa mereka dari bencana. Ini bencana kaum Lut dengan berbagai macam keburukan-keburukan akhlak mereka, diantaranya adalah liwat, homoseks. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebenaran, menerangkan tentang nabinya Nuh, dan kemudian Allah berfirman, inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin, sesungguhnya yang demikian merupakan bukti-bukti bagi para mutawassimin. Siapa mutawassimin? Adalah orang-orang yang bisa melihat dengan wasm. Wasm adalah tanda-tanda, wasm adalah ciri-ciri. Wa humul mutafarrisun alladzina salimu minan nadhar al muharram wal fahishah, yaitu para mutafarrisun, orang-orang yang memiliki firasat, orang-orang yang memiliki pandangan dengan cahaya hati. Alladzina salimu minan nadhar al-muharram, yaitu orang-orang yang selamat pandangannya dari pandangan-pandangan yang haram.
dari pandangan-pandangan yang jelek, dari fahisyah, maka niscaya dia akan memiliki firasah dan dia akan bisa memandang dengan cahaya hatinya. Maka kata Allah, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang bisa memandang dengan cahaya hatinya. yakni orang-orang yang hatinya bersih, bercahaya dan bersinar, yang bersih dari kotoran-kotoran kemaksiatan, maka niscaya dia bisa memandangnya. Wa qala ta'ala aqiba amrihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian setelah memerintahkan kepada kaum mukminin bighaddi absarihim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian setelah memerintahkan untuk menundukkan pandangan-pandangan mata mereka. Wa hifdzi furujihim. Dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nur, Allah membicarakan tentang masalah pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kemudian mengatakan kepada para wanita, qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna, dan berbicara tentang masalah haramnya zina dan berbicara tentang hukumnya zina, dan juga berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu ayat khusus, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annahu kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin la syarqiyatin wala gharbiyah takadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdi li nurihi. Allah gambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya di atas cahaya, digambarkan betapa terangnya sampai Allah katakan yahdi li nurihi. Allah berikan bimbingan dengan cahayanya kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Berarti bicara tentang cahaya, bicara tentang pandangan dengan cahaya hati. Ketika Allah menceritakan sebelumnya tentang kebersihan badan dari noda-noda dosa, kebersihan dari yang haram, dari zina, dari pandangan-pandangan yang jelek. Wa sirra hadza, kata Ibnu Qayyim, rahasianya adalah al-jaza min jinsil amal. Annal jaza, bahwasanya yang namanya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Faman ghadda basarahu amma harrama Allah azza wa jalla alaihi awadahu Allah taala min jinsihi ma huwa khairun minhu. Yaitu barang siapa yang menundukkan pandangan matanya dari apa yang haram, maka Allah akan gantikan, Allah balas dengan jenis yang sama, yaitu pandangan. Allah berikan pandangan yang tajam, yang lebih bagus daripada pandangan-pandangan yang haram, yaitu pandangan mata hati. Fakama amsaka nurahu atau nur basarihi 'anil muharramat atlaqallahu nur basiratihi wa qalbihi. Sebagaimana dia menahan cahaya matanya dari yang haram, maka Allah berikan cahaya pada mata hatinya. Perhatikan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apa rahasianya? Kenapa kalau Allah ketika berbicara masalah zina, masalah menundukkan pandangan mata, setelah itu Allah katakan Allahu nurus samawati, berbicara tentang nur, berbicara tentang cahaya Allah, dan berbicara siapa-siapa yang diberi oleh Allah cahaya. Rahasianya, kata beliau, yang terkandung di balik ayat-ayat tadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan min jinsil amal. Al jazaa'u min jinsil amal. Kalau amalannya adalah menundukkan pandangan mata, amalannya adalah menahan pandangan dari yang haram, maka Allah berikan balasannya, yaitu pandangan mata hati yang tajam. Karena dia menahan cahaya matanya kepada yang haram, sesungguhnya yang namanya memandang itu dengan cahaya. Maka ketika dia menahan cahaya matanya kepada yang haram, maka Allah berikan cahaya pada mata hatinya. Allah berikan cahaya pada basiratihi wa qalbihi, fara'a bihi ma lam yarahu, maka dia bisa melihat yang orang lain tidak melihat. Ini bukan klinik, bukan urusan-urusan yang begituan, bukan kekuatan-kekuatan yang seperti sihir, bukan itu. Tetapi artinya dia akan bisa melihat dengan kebenaran, dan dia bisa melihat dengan firasat yang tajam. Dengan muqaddimah yang sedikit, dia tahu
Ini berbahaya. Ini akan membawa kepada kejelekan. Dengan beberapa perkara dari pemula, awal-awal dari kejadian dia sudah khawatir. Dikhawatirkan ini akan menjadi begini, akan menjadi begitu. Dan tepat. Bitaufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ra'a bihi ma lam yarahu man atlaqa basarahu lam yaghuddahu an maharimillah. Dia melihat apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak menahan pandangan matanya, yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang mengumbar pandangan matanya. Wa hadza amrun yuhissuhu al-insan min nafsihi. Dan ini adalah perkara yang bisa dirasakan oleh seseorang pada dirinya. Jadi tidak bisa diceritakan, tetapi dirasakan. Silahkan buktikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tinggalkan pandangan-pandangan yang haram, niscaya kamu akan merasakan akibat baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qalba kal mir'ah, karena yang namanya hati itu seperti cermin. Al-qalb kal mir'ah, seperti cermin. Wal hawa kasada fiha, sedangkan hawa nafsu, perbuatan-perbuatan dosa, berbagai macam kemaksiatan, kasada fiha, seperti perkara-perkara yang mengotori cermin, seperti noda-noda pada cermin. Fa idza khallasatil mir'ah minas sada intaba'at fiha suwarul haqa'iq. Maka kalau cermin itu bersih dari noda-noda dan dari kotoran-kotoran, maka cermin itu akan menampakkan apa yang dihadapannya persis apa adanya, dengan tepat, seperti apa yang terjadi akan tergambar di cermin. Yang dihadapannya baik tergambar baik, yang dihadapannya jelek tergambar jelek, yang digambarnya ada begini ada begitu, tergambar persis dalam cermin. Kenapa? Karena cerminnya dalam keadaan bersih, jernih, tidak ternoda dengan noda-noda, dengan kotoran-kotoran. Wa idza sudiat lam tantabi'. Tetapi kalau cermin itu sudah kotor dengan berbagai macam noda, fiha, maka dikatakan lam tantabi' fiha suwarul ma'lumat, maka tidak akan tergambar dengan baik, dengan benar apa yang ada di hadapannya. Yang di hadapannya seorang yang baik, yang normal, tidak cacat, mukanya bersih, tiba-tiba di cermin kelihatan berbagai macam noda di mukanya. Ternyata itu bukan noda pada aslinya, tetapi noda pada cerminnya. Al-qalbu kal mir'ah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya hati seperti cermin. Kalau cerminnya itu dalam keadaan tidak bernoda, jernih, bersih, maka akan tergambar apa yang dihadapannya alal haqiqah, akan tergambar persis sesuai dengan aslinya. Tetapi kalau cerminnya kotor, ternoda, maka akan tergambar dengan salah, akan tergambar apa yang dihadapannya dengan keliru, dengan tidak tepat, pandangannya tidak tajam. Qala rahimahullah, fayakunu ilmuhu wa kalamuhu min babil hursi wadh-dhunun. Kalau sudah hatinya kotor dengan dosa, kalau hatinya sudah kotor dengan berbagai macam kemaksiatan, maka cermin hatinya tidak jernih. Kalau cermin hatinya tidak jernih, maka apa yang diketahuinya bukan sesuatu yang hakiki, apa yang dipahaminya bukan sesuatu yang benar, apa yang diucapkannya, apa yang dipahaminya, apa yang dimengerti, semuanya perkara-perkara yang dzunun, yang masih kira-kira, masih dhann, masih al-khars. Ini sepertinya khars bukan hirs, bukan dengan ha tapi dengan kha, yani takharrusan wa dhanna. Kalau khirs dengan kha dan dhunun, maka itu tepat, perkiraan, prasangka, kira-kira, tidak tepat. Apa yang dia katakan begini, ternyata itu bukan kebenaran. Apa yang dia pahami, ternyata bukan kebenaran. Apa yang dia lihat, ternyata salah. Kenapa demikian? Cermin hatinya sudah kotor, sehingga dia tidak bisa melihat sesuai dengan kenyataan. Sehingga lihatlah seorang mukmin taqi dengan seorang fasik asi. Lihat, kalau dia memandang sesuatu pasti akan berbeda. Seorang mukmin taqi, seorang mukmin yang beriman dan bertakwa, dia akan memandang bahwa ini adalah hal yang baik, ini adalah hal yang terpuji, ini hal yang begini yang begitu dipuji, karena itu adalah amalan saleh. Tetapi si fasik asi akan berkata,
Bukankah itu perbuatan yang melelahkan? Perbuatan yang membuat kita terbelakang. Bukankah itu adalah menyebabkan kita akan begini, akan begitu? Kalau kita ikuti perkara ini, niscaya kita akan menjadi jumud. Lihat pandangannya. Berbeda antara si mukmin dengan si asi fasik. Kenapa? Apa yang menyebabkan perbedaan pandangan? Cermin hatinya berbeda. Ini cermin hatinya bersih, jernih. Sedangkan ini cermin hatinya kotor. Sudah tertutup berbagai macam noda-noda, sehingga tidak bisa melihat suara al-haqiqah ala haqiqih. Tidak bisa melihat suara al-haqiqah, tidak bisa melihat kenyataan dengan apa yang sesuai dengan kenyataannya. Berarti disinilah balasan Allah Subhanahu wa taala yang baik di dunia, apalagi di akhirat yang Allah persiapkan nanti di jannah bagi mereka-mereka yang menjaga dirinya. Di dunia sudah dirasakan balasannya. Allah akan menjadikan pandangannya tajam dan hatinya bisa memandang dengan pandangan yang tajam. Cermin hatinya bisa melihat dengan jernih. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dari ghaddil basar adalah quwwatul qalbi wa thabatuhu wa syaja'atuhu. Faedah yang ketiga bahwa dengan menundukkan pandangan akan menjadikan hati kuat. Wathabat akan menjadikan hati mantap kokoh dan akan menjadikan hati muncul keberaniannya. Keberanian alal haq, keberanian di atas kebenaran. Quwwatul qalbi wathabatuhu wa syaja'atuh akan menghasilkan kekuatan hati, kemantapan hati dan keberanian hati. Fayu'tihillahu ta'ala biquwwatihi sultanan nasrah atau sultanan nusrah. Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya akan memberikan balasan dengan kemenangan atau dengan kekuatan kemenangan. Kama a'tahu binurihi sultanal hujjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan cahayanya sultanal hujjah. Berarti diberi dua, sultanan nusrah dan sultanal hujjah. Kekuatan yang membawa kemenangan dan kekuatan dalam bentuk hujjah. Karena memang kekuatan itu dua macam, kekuatan hujjah dan kekuatan fisik. Kekuatan fisik membawa kepada kemenangan dalam fisik pula, dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah. Kekuatan hujjah dalam menerangkan kebenaran. Mereka membawa berbagai macam syubhat-syubhat dan argumen-argumen yang batil yang membawa kepada kesesatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang mukmin tadi kekuatan hujjah sehingga bisa menumbangkan semua syubhat tadi. Fayajma'alahu baina sultanain, maka Allah kumpulkan baginya dua kekuatan, kekuatan hujjah dan kekuatan kemenangan. Wa yahrub asyaitanu minhu, maka syaitan pun akan lari daripadanya. Syaitan akan menjauh dari orang mukmin yang demikian, karena hatinya memiliki kekuatan dengan dua jenis kekuatan, kekuatan fisik dan kekuatan hujjah, sehingga syaitan lari tunggang langgang. Nggak bisa dia menggodanya, nggak bisa dia menyeretnya, nggak bisa menipunya. Setiap dia menyatakan dengan tipuan-tipuannya, dengan makar-makarnya, orang mukmin tadi tahu memiliki hujjah. La wallah, tidak, demi Allah aku mendengar ayat Allah berfirman, aku mendengar Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih. Ditolak mentah-mentah dengan hujjah yang qat'iyah, dengan hujjah yang qawiyah. Demikian keadaan seorang mukmin yang hatinya bersih, yang dia memperkuat hatinya dengan menundukkan pandangan. Qala kama fil athari, sebagaimana diriwayatkan dalam athar-athar, dalam ucapan-ucapan salaf, innal ladzi yukhalifu hawahu yafriqu asyaitanu min dhillih. Sesungguhnya orang yang menyelisihi hawa nafsunya, orang yang tidak menuruti hawa nafsunya, maka syaitan akan lari daripadanya. Syaitan akan menjauh, akan memisahkan diri dari naungan orang itu. Kalau sudah ada orang tersebut, ada bayang-bayangnya saja, dia sudah lari. Sehingga jangan heran kalau Rasulullah SAW menyatakan ketika Umar bin Khattab datang, sungguh ya Umar, kalau engkau berjalan di dalam satu jalan, syaitan lari dari jalanmu. Ma salakta fajjan, tidaklah engkau menjalani satu jalan, kecuali syaitan mencari jalan fajjan ghaira fajjik,
jalan selain jalanmu. Oh, kama qala fi riwayah, bahwasanya syaitan lari daripadanya. Kenapa demikian? Karena syaitan tahu ini orang kuat, hatinya kokoh, dan orang ini dalam keadaan memiliki hati yang bersih, hati yang memiliki cermin yang bening. Maka dia memiliki dua kekuatan, quwwatul hujjah wa quwwatul nusrah. Sultan al-hujjah, sultan al-nusrah wa sultan al-hujjah. Oleh karena itu syaitan merasa percuma, dia lari, tidak mampu dia untuk menggodanya. Walihada yujad fil muttabi' hawahu min dhillin nafs. Oleh karena itulah sebaliknya, pada orang yang mengikuti hawa nafsu, yang menghumbar nafsunya, yang memuaskan nafsunya, justru orang itu mendapatkan sebaliknya, bukan kekuatan tetapi mendapatkan dhillah. Dikatakan man al-muttabi' hawahu min dhullin nafs wa dha'fiha wa mahanatiha, akan didapat pada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya kehinaan dan kerendahan, dhul nafs, wa dha'fiha, kelemahan jiwa, wa mahanatiha, kehinaan diri, merasa rendah, merasa sempit, merasa sesak. Kenapa demikian? Karena itulah balasan Allah di dunia bagi orang yang asah. Ma ja'alahu Allahu liman asahu, sengaja Allah jadikan yang demikian padanya, liman asahu, bagi siapa yang bermaksiat kepadanya. Fa innahu subhanahu wa ta'ala ja'ala al-'izz liman ata'ahu, karena Allah menjadikan kemuliaan hanya kepada orang-orang yang taat kepadanya. Allah menjadikan kehinaan bagi orang-orang yang bermaksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat-ayatnya, selalu menceritakan izzah adalah milik Allah dan untuk orang-orang mukmin. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kata Allah bahwa kemuliaan itu bagi Allah, kemudian bagi Rasulnya, dan kemudian untuk orang-orang yang beriman. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, saat lagi insya Allah kita akan ikuti kajian langsung pembahasan Kitab Taisir Alam bersama Ustaz Muhammad Omar Syawed hafidhullah ta'ala. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum. Ayo dars hadis. Sudah sampai mana? Mana al-ijmali atau ma yustafadu minal hadis? Ma yustafadu minal hadis. Taufiq bin ayatain. Fawaid takallamna. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Taufiq baina ayatain. Bagaimana menggabungkan, mencocokkan antara dua ayat.
umumu qawlihi ta'ala, yang pertama keumuman ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulatil ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil, masa menunggu mereka adalah sampai melahirkan apa yang dikandungnya. Yufid anna kulla mu'taddah bitalaqin aw mautin tantahi iddatuha biwad'i hamliha. Ayat ini sifatnya umum, am. Apa maknanya am? Umum, yakni memiliki faedah setiap wanita yang mu'taddah, yang terpisah dari suaminya dalam keadaan hamil, maka masa menunggunya sampai melahirkan, tanpa dikhususkan, umum, pokoknya wanita yang terpisah dari suaminya, imma bi talaqin au bi mautin au bi ghairihima, imma terpisahnya karena talak atau terpisahnya karena kematian ataupun yang lainnya, maka masa menunggunya sampai melahirkan, ya kan? Karena am. Yang kedua, umumu qawlihi ta'ala walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur. Yang kedua, umum ayat yang berbicara tentang wanita yang ditinggal mati. Mereka-mereka yang ditinggal mati dari para wanita, atau secara teksnya, ayatnya, sesungguhnya siapa-siapa yang meninggal dari kalian dan meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asra, maka hendaklah dia menunggu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Di mana sisi umumnya? Pokoknya ditinggal mati, hamil ataupun tidak hamil, ya. Yufidu anna iddata kulli mutawaffi, menunjukkan bahwa masa iddahnya setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Sawa'un kanat hamilan aw hailan, sama saja apakah hamil atau tidak. Hail yakni tidak membawa kandungan di perutnya. Barakallahu fiikum. Bagaimana menggabungkan antara dua ayat ini? Satu ayat berbicara tentang iddahnya wanita adalah masa menunggunya wanita yang hamil adalah sampai melahirkan. Mau karena ditinggal mati, mau karena dicerai atau yang lainnya, pokoknya kalau hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Umumnya dari sisi sebab terpisahnya dari suami karena apa, terserah, pokoknya kalau hamil melahirkan, iddahnya sampai melahirkan. Sedangkan yang kedua disebutkan di sana yang ditinggal mati, tetapi tidak dibahas hamil atau tidak hamil. Pokoknya yang yang ditinggal mati iddahnya 4 bulan 10 hari. Enggak dibahas hamil atau tidak hamil. Bagaimana menggabungkan keduanya? Walihadat ta'arud dhahaba ba'dul ulama. Karena terkesan dua ayat ini bertentangan, jadi ketika seorang yang
ditinggal mati dalam keadaan hamil, bingung mau pakai iddah ditinggal mati 4 bulan 10 hari atau mau pakai iddahnya hamil sampai melahirkan. Dhahaba ba'dul ulama wa hum qillah, sebagian ulama tapi sedikit dari mereka berpendapat anna iddatal mutawaffa anha ab'adal ajalaini. Katanya, maka siapa yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya adalah yang paling panjang dari keduanya. Melahirkannya atau 4 bulan 10 hari. Kalau lebih panjang 4 bulan 10 hari, maka 4 bulan 10 hari. Kalau ternyata kehamilannya lebih panjang sampai melahirkan, ab'ad al-ajalaini, yang lebih jauh dari 2 iddah. Bil ashhur awil hamal, apakah dengan 4 bulan 10 hari atau dengan melahirkan, mana yang lebih jauh, itu masa iddahnya. Tapi sedikit para ulama yang berpendapat seperti itu. Fa in kana hamluha akthar min 4 ashhurin wa 10, kalau kehamilannya lebih panjang daripada 4 bulan 10 hari, i'taddat bihi, maka dia masa iddahnya dengan melahirkan, karena lebih jauh. Wa in wada'at qablahunna, walaupun dia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari, yang lebih panjang, ya. Khurujan anit ta'arud, katanya untuk keluar dari pertentangan tadi, yang istilahnya ihtiyaton, kehati-hatian. Jadi cari yang lebih panjang. Kalau lebih panjang 4 bulan 10 hari, lahirnya sebelum itu 4 bulan 10 hari. Kalau ternyata 4 bulan 10 hari masih belum melahirkan, maka tunggu sampai melahirkan. Sehingga kalau diambil yang panjang, yang pendeknya sudah lewat apa belum? Hah? Kalau diambil yang panjang, yang pendeknya sudah lewat apa belum? Sudah. Berarti kalau diambil yang paling panjang, 2 masa iddah tadi terlewati dua-duanya. Ihtiyaton, agar kehati-hatian dua-duanya dikerjakan. Yang paling panjang sehingga yang pendeknya udah kelewat. Mafhum? Cara berfikirnya para fuqaha untuk mencari keselamatan, cari saja yang paling panjang. Walakin jumhurul ulama, tadi kan qillah, sedikit. Adapun kebanyakan para ulama, wa minhumul a'immatul arba'ah, bahkan diantaranya a'immatul arba'ah, para imam-imam yang 4, zawul madhahibil khalidah, yang memiliki madhab-madhab yang Masya Allah terjaga sampai sekarang, dahabu ila takhsisi ayah, mereka berpendapat mengkhususkan keumuman ayat walladzina yutawaffawna minkum, ayat yang berkata kalau kalian wafat meninggalkan istri, maka istri-istri tadi menunggu 4 bulan 10 hari kecuali yang hamil, begitu ya. Jadi apa? Dikhususkan dengan ayat hamil, karena ulatul ahmal ajaluhunna an yada'na hamlahunna, karena wanita-wanita yang hamil ajalnya, iddahnya sampai melahirkan. Fatakunul ayah hadhihi khassah fi ghairi dhawatil ahmal. Akhirnya dipahami ayat tentang wanita yang ditinggal mati menunggu 4 bulan 10 hari kalau tidak hamil. Kalau tidak hamil, karena dikhususkan dengan ayat wa ulatul ahmal. Wa abqawul ayatil ula ala umumiha, sedangkan sisanya ayat yang pertama, ayat ulatul ahmal,
ajaluhunna an yada'na hamlahunna baqau ala umumiha. Kalimat ala umumiha jarun wa majrur muta'alliqun bimadha? Muta'alliqun bi abqau. Abqau ala umumiha, mereka tetapkan seperti asalnya, yaitu umum. Mereka tetapkan ayat itu tetap umum. Bi anna wad'al hamli, bahwasanya melahirkan apa yang dikandung adalah ghayatu kulli iddah, itu adalah batas semua iddah. Fi hayatin aw wafat, apakah ketika cerai hidup atau cerai mati? Apakah cerai ketika hidup ataupun ditinggal mati? Wa bihadza takhsis tajtami'ul adillah wa yazulul ishkal, maka dengan pengkhususan ini terkumpul semua dalil-dalil dan hilang kesulitan-kesulitan. Wa yaqsid hadha takhsis, dan tujuan mengkhususkan ini, anna akbar hukmil iddah, menunjukkan bahwa yang paling besar dari hukum masalah iddah huwal ilmu bi bara'atir rahim. Saya ulangi, wa yuqsad hadha takhsis, yang dimaksud dengan pengkhususan ini adalah anna akbara hikamil iddah, bukan hukum tapi hikam, yang paling besar dari hikmah-hikmah masa iddah adalah al-ilm bi bara'atir rahim. Al-ilm bi bara'atir rahim, yang paling besarnya dari hikmah-hikmah masa menunggu bagi para wanita adalah mengetahui bebasnya rahim. Mengetahui bebasnya rahim. Wa abqaul ayatil ula ala umumiha, sehingga tetap masalah melahirkan abqau ala umumiha, tetap umum. Mengapa? Karena itu yang paling pasti. Itu yang paling pasti dalam masalah bara'atul rahim, dalam masalah pembebasan rahim. Kalau sudah melahirkan kemudian pendarahan nifas, apakah mungkin hamil saat itu? Ya nggak mungkin. Berarti apa? Bersih rahimnya. Tapi kalau menunggu sebulan, ada orang yang haid, wanita yang haid, ternyata haidnya tidak normal. Yang biasanya 10 hari, cuma 3-4 hari, ternyata hamil besoknya. Masih mungkin apa nggak mungkin? Mungkin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 bulan, jangan 1 bulan. Ya. Barakallahu fiikum. Tetapi kalau melahirkan sudah pasti. Padahal tujuan dari masalah masa iddah, hikmah yang paling besarnya apa? Hikmah yang paling besarnya bara'atur rahim. Bara'atur rahim. Ini hikmah yang paling besar. Wabil hamli wabil wad'i, wabil wad'i hamlaha dalil ala bara'atir rahim. Dengan melahirkan bukti sudah bara'ah. Maka yang paling kuat dari 2 ayat tadi adalah yang berkait dengan hikmah, yaitu bara'atur rahim. Sehingga pertama ayat al-mutawaffa, ayat tentang alladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan, mereka yang meninggalkan istri-istri, maka nunggu
sampai 4 bulan 10 hari. Syahr wa ashra. Baik. Kecuali kalau hamil, dikhususkan dengan ayat ulat. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Nunggu 4 bulan 10 hari, ternyata baru 3 bulan sudah melahirkan. Selesai. Mengapa? Sudah terbukti bara'atul rahim. Ternyata baru sebulan melahirkan, selesai masa iddahnya. Mengapa? Sudah jelas bara'atul rahim. Baru ditinggal mati hari ini, besok melahirkan. Bagaimana? Sama saja. Selesai masa iddahnya. Lu cuma sehari, tidak mengapa. Walaupun cuma sehari atau 2 hari. Mengapa? Sudah bara'ah. Sudah bisa menikah lagi karena sudah bara'atul rahim. Hanya saja ada bab lain. Ada apa? Bab lain. Apa itu? Ihdad. Ihdad itu beda dengan masalah bara'atul rahim. Apa ihdad? Berkabung. Dianjurkan, diperintahkan, disunnahkan wanita yang ditinggal suaminya untuk menunggu masa berkabung. Barakallahu fikum. Untuk begini, untuk tidak berhias dan seterusnya dan seterusnya. Hanya saja para ulama berselisih tentang itu hak atau kewajiban. Harus atau boleh berkabung tadi itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu dibahas di dalam babnya masalah ihdad. Bedakan dengan iddah. Sering tertukar, khususnya bahkan para akhwat sendiri, para wanita sering tertukar antara iddah dengan ihdad. Iddah masa menunggu untuk menikah. Ihdad masa berkabung. Masa berkabung. Faedah. Su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala an rajulin taraka zaujatahu 6 sinin. Ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang seseorang yang meninggalkan istrinya 6 tahun. Walam yatruk laha nafaqah. Dan tidak meninggalkan nafkah, ditinggalkan 6 tahun tanpa nafkah. Tsumma ba'da dzalika tazawwajat rajulan wa dakhala biha. Kemudian setelah itu dia menikahi seseorang, wa dakhala biha, dan sudah dukhul. Tsumma hadara az-zauj. Sudah menikah, sudah ada dukhul, kemudian datang suaminya setelah pergi 6 tahun. Bagaimana ini? Sedangkan sang wanita sudah menikah dengan orang lain, bahkan sudah jima, sudah dukhul. Fa'ajaba, dijawab oleh beliau Syekhul Islam rahimahullah, inna nikahal awal fasada lita'adzurin nafaqah min jihatiz zauj. Kata Syekhul Islam, sesungguhnya pernikahan yang pertama dengan suami yang pergi 6 tahun tadi sudah rusak, fasada, terpisah karena kasus ditinggal 6 tahun tanpa nafkah. Li ta'adzurin nafaqah min jihati zauj, karena sang suami tidak menafkahinya sekian tahun. Wan qadat iddatuha, dan iddahnya juga sudah lewat. Hah? Sudah lewat belum? Bagaimana ngitungnya? Kapan diceraikannya? Kapan dipisahkannya? Hah? Kan dihitungnya dari terpisah, dari cerai berapa bulan? 3 bulan. Dari wafat 4 bulan 10 hari. Dari awal dicerai sampai melahirkan, kan begitu. Sekarang ini orang ditinggal 6 tahun, kemudian tiba-tiba menikah karena tidak diberi nafkah selama 6 tahun. Kapan berakhirnya masa iddahnya? Tidak bisa dijawab kecuali dengan pertanyaan lagi.
Kapan diputuskan terpisah dari suaminya? Iya kan? Kapan diputuskan terpisah dari suaminya? Itu masalahnya. Tetapi mengapa Syekhul Islam mengatakan dengan yakin bahwa inqadat iddatuha, sudah selesai masa iddahnya? Dengan apa? Dengan bara'atur rahim. Sudah jelas 6 tahun dia nggak pernah hamil, nggak pernah disentuh, nggak pernah. Bebas nggak rahimnya? Bebas. Mau berapapun masa iddahnya, sudah terbebas rahimnya. Jangankan hamil disentuh saja, 6 tahun nggak disentuh, sehingga dianggap sudah lewat masa iddahnya. Wan qadat iddatuha, thumma tazawwajat ats-tsani fanikahuhu sahih. Maka setelah menikah dengan yang kedua, nikahnya sah. Nikahnya sah. Wa in kanat tazawwajat ats-tsani qabla fasqi nikahil awal, walaupun menikahi yang kedua itu sebelum ada keputusan fasakh. Fasakh itu termasuk pemisahan suami istri. Bentuk-bentuknya diantara pemisahan suami istri itu ada dengan cerai, ada dengan wafat, ada dengan khulu dan sebagainya. Ini dengan faskhun nikah, pembatalan. Wa in kanat tazawwajat ats-tsani qabla fasqi nikahil awal fanikahuhu batil. Kalau ternyata dia menikahi yang kedua sebelum terpisah dari yang pertama, sebelum ada fasakh, maka tidak sah. Baik, maka barakallahu fikum, dianggap sah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengapa? Pertama, tidak ada nafkah, maka terpisah secara otomatis karena tidak memberi nafkah sekian tahun. Yang kedua, masa iddahnya otomatis sudah lewat. Mengapa? 6 tahun tidak disentuh, jelas bara'atur rahim, terbebas rahimnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Langsung apa istirahat dulu? Istirahat dulu ya. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar. Alhamdulillah untuk kajian kitab Taysir Alam bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Syawed Hafidhullah Ta'ala telah kita dengarkan, dan ini adalah kajian yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq Komplek Pondok Pesantren di Al-Sunnah Cirebon. Dan untuk acara selanjutnya masih kita akan siarkan kajian langsung masih pula bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Syawed Hafidhullah Ta'ala. Insyaallah akan kita siarkan pada pukul 10:15 ya, kurang lebih, yaitu kajian kitab Fathul Majid. Dan kini kita akan dengarkan dulu Murattal pilihan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indah Siar. Barakallahu fikum.